hotel dulu ya, Antul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, sobat Om Tupai. Kali ini saya akan bersama keluarga saya berlibur ke Sangatta dan Bontang. Tujuan awal jalan-jalan kami mau ke Biduk-Biduk atau yang lebih dikenal dengan Labuan Cermin, yang lokasinya berada di Berau. Kami melalui jalan tol untuk ke Samarinda untuk mempersingkat waktu. Di rest area tol Balsam ini kami sempatkan untuk ke kamar kecil dan membeli snack-snack beserta minumannya dan mengisi e-tol yang jumlahnya tinggal sedikit. Banyak banget ya guys untuk perubahan rest area tol ini. Kini makin banyak yang berjualan dan ada 2 minimarket sekaligus, Alfamart dan Indomaret, beserta pom bensinnya yang sudah permanen dan besar. Ya teman-teman, kita akan sampai ke gerbang tol Palaran ya. Perjalanan kurang lebih sekitar 1,5 jam ya melewati jalan tol ini. Kadang lebih cepat 1 jam tergantung kecepatan kita ya. Nah, saya mau ke arah ke Sangatta, tentunya harus melewati arah Bontang ya. Jadi saya melewati gerbang tol Palaran yang sebelah kiri agar tidak salah jalan ya, karena kalau kita yang di gerbang tol sebelah kanan itu ada ke Mahkota 2. Nah, kita sudah sampai ke Samarinda ya, sudah di Samarinda Kota, tapi masih di Samarinda seberang ya teman-teman. Nah, sekali kita akan melewati jembatan legend ya yang di Samarinda, namanya jembatan Mahkota. Jembatan pertama di Samarinda. Dan jembatan Mahkota ini namanya jembatan Mahkota Kembar. Ya, karena Samarinda ini kotanya dikelilingi oleh sungai, maka banyak sekali dilihat jembatan-jembatan yang keren ya di kota Samarinda ini. Dan di sebelahnya itu ada jembatan yang baru. Ini dinyamakan jembatan Mahkota Kembar karena ada 2 ya bersebelahan ya, dan beda arah. Yang dari jembatan yang lama ini mengarah ke Samarinda Kota, dan jembatan baru itu mengarah ke Samarinda seberang. Dari sini bisa dilihat teman-teman keindahan kota Samarinda ya. Sungguh keren banget ya teman-teman ya. Nah, kita sudah sampai ke arah Bandara APT Pranoto. Sebelah kiri ini adalah menuju ke Bandara APT Pranoto ya teman-teman. Kita menggunakan Google Map ya untuk mengarahkan ke sini. Cukup mudah ya, dengan Google Map semua urusan jadi lancar. Ya, karena sudah jam setengah 12 atau sekitar jam 12 teman-teman, kami mencari makanan yang disukai anak-anak. Dan kami menemukan warung makan yang menyediakan pop mie ya, yang disukai anak-anak teman-teman ya. Dan kebetulan warung makan itu kami cari dari sebelah masjid ini teman-teman. Jadi kami sekalian parkir menunggu sholat zuhur ya, jadi sambil makan pop mie. Nah, ini waktu zuhur sudah mulai, kami persiapan untuk sholat zuhur teman-teman. Dan kami melanjutkan perjalanan lagi teman-teman. Di Bontang ini ada 2 rumah makan tahu Sumedang yang renyah ya, dan kami singgah di tahu Sumedang yang kedua ya, yang mengarah ke Bontang. Dan kami tidak lupa untuk buang air kecil karena kami sudah 2 kali atau 3 kali teman-teman ya singgah ke tempat kecil, buang air kecil ya. Tadi awalnya di rest area, di masjid tadi, dan ini di rumah makan tahu Sumedang.
Ya teman-teman, rencana kami akan bermalam dulu di Sangatta ya, karena rencana kami mau ke Biduk-Biduk ya. Kita sudah lagi melewati teman-teman jalan poros Bontang. Jadi jalan poros Samarinda Bontang. Jalannya cukup bagus teman-teman ya, dan agak lebar dan ada yang sempit ya, walaupun jalannya tidak sebagus Balikpapan Samarinda. Sampai saya tidak tahu teman-teman, ini Gunung Menangis yang mana ya, mungkin sudah dibuat landai bagaimana ya. Pokoknya jalannya tidak ada yang menangis-nangis, semuanya enak. Keluarga saya juga senang teman-teman ya, karena saya senang jalan-jalan bersama keluarga tuh ke daerah tempat yang belum pernah kita kunjungi teman-teman. Nah itu rasa penasarannya, rasa pengen taunya terhadap kota yang belum pernah kita lewati, belum kita datang, itu sungguh menambah nikmat rasa kami untuk berjalan-jalan touring bersama keluarga teman-teman ya. Apalagi di daerah Kalimantan ini kan kita menggunakan mobil sendiri, jadi sungguh nyaman sekali ya untuk kita bersama keluarga jalan-jalan bertouring. Nah ini teman-teman ada jalan yang longsor, tapi untuk jalan yang rusak itu tidak terlalu banyak ya teman-teman ya, jadi cukup nyaman. Jika teman-teman ingin ke Bontang dari Balikpapan Samarinda sudah mulai bagus jalannya ya teman-teman. Saya sengaja mau ke Biduk-Biduk ya. Kami akan bermalam dulu di Sangatta karena jarak ke Biduk-Biduk itu 544 km dari Balikpapan, itu sudah melewati tol teman-teman, tol Balikpapan Samarinda ya, sekitar 500-an. Nah kita masih daerah Kuta Timur. Kuta Timur nih ibu kotanya atau kotanya di Sangatta ya teman-teman ya. Nah ini kami sudah beberapa kali melewati cuaca yang berubah-berubah ya, dari terik, hujan, mendung, dan saya sempat tidur sekali teman-teman, singgah di dekat masjid tadi ya, sekitar setengah jam. Nah kita sudah sampai ke Simpang 3 Bontang Sangatta. Nah untuk ke Sangatta kita akan belok kiri ya. Untuk tips untuk teman-teman yang mau ke Sangatta, sebaiknya untuk berbelanja di daerah Simpang ini teman-teman, banyak sekali. Untuk Indomaret pun atau Alfamidi atau Alfamart tidak jauh lokasinya dari Simpang 3 ini. Dan untuk mendekati kota Sangattanya pun baru ada minimarket. Nah kami singgah dulu di Indomaret ya teman-teman yang terdekat dari Simpang 3 tadi. Sekalian untuk buang air kecil, biasa kita suka buang air kecil, kadang sering banyak minum ya teman-teman ya. Dan sengaja saya membuka kursi yang tengah, itu ada kursi 3 ya, saya lepas 2 dan di belakang saya lepas 3. Jadi saya kasih bed cover. Anak-anak suka sekali teman-teman, karena bermain gulat atau bermain apa gitu ya. Ada yang tidur, jadi habis main capek tuh tidur. Nah, itu teman-teman yang bikin menyenangkan jika kita touring bersama keluarga ya. Ya teman, dari jalan Sangatta Bontang tadi memang ibarat jalan banyak yang rusak ya, dan kita sudah memasuki daerah perkotaan Sangatta ya. Sangatta ya. Dan di sini sudah mulai banyak keramaian ya teman-teman ya. Jadi dari Simpang 3 tadi ke Sangatta ini, kota Sangattanya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam ya teman-teman, tergantung kecepatan teman-teman dan tingkat kemacetan di daerah itu, karena banyak yang jalan satu arah teman-teman, karena sedang ada perbaikan atau semenisasi jalan. Dan ada juga beberapa jalan yang longsor-longsor, dan
jalannya kurang bagus ya, tidak seperti dari Samarinda Bontang. Nah, kita akan melewati jembatan Sangatta ini, teman-teman. Dan terbayangkan bagi saya, Sangatta itu kotanya pasti banyak sungai, karena saya sering menjumpai berita-berita Sangatta itu tempat gudangnya buaya-buaya monster. Nah, sampai ada buaya itu dimuseumkan di Museum Kayu di Samarinda, teman-teman. Nah, ini yang bikin saya penasaran dengan kota Sangatta yang letaknya di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Dan akhirnya saya lama di Kalimantan ini, baru kali ini teman-teman ke Sangatta. Decak kagum bagi saya dan keluarga saya, sangat senang sekali ya, karena akhirnya bisa ke Sangatta, teman-teman, bisa menginjak di kota tanah Sangatta. Kita akan menginap mencari hotel yang sedang-sedang itu, teman-teman. Nah, hotel itu sudah kita cari-cari dulu di aplikasi, tapi kami tidak membeli di aplikasi, tapi langsung ke hotelnya. Dan harganya pun juga tidak kurang lebih ya dengan yang ada di aplikasi. Dan hotel yang kami tempati itu letaknya di tengah kota, jadi kami tidak terlalu khawatir untuk mencari makanan. Dan kami masih merapatkan dengan istri nanti malam, teman-teman, apakah jadi ke Biduk-Biduk apa tidak. Karena ke Biduk-Biduk itu cukup jauh ya dari sini, dan kami hari Rabu itu ada perlu. Nah, jadi kami sudah di hari Minggu ini ya, apakah kami akan tetap ke Biduk-Biduk atau nanti malam bersama istri saya akan membahas masalah itu, teman-teman. Apakah arah ke Bontang aja. Kebetulan ke keluarga saya sudah ada yang di Bontang, sedang berliburan juga nih. Rencananya mau ke Beras Basah. Nah, terpaksa kami akan memikir gini, mau kemana nih, Beras Basah atau ke Biduk-Biduk. Sorry teman-teman, ini hari Sabtu ya, bukan hari Minggu, ini hari Sabtu. Dan kami bermalam semalam di kota Sangatta. Dan rencana kami pengen keliling-keliling di kota Sangatta, teman-teman. Tapi belum tahu nih kami akan kemana nih, karena waktu yang cukup sempit ini. Apa kami dapat keliling-keliling di kota Sangatta ini, teman-teman ya. Nah, paling tidak saya sudah mengetahui ya untuk kota Sangatta seperti ini ya, sudah merasakan udara Sangatta. Dan betul-betul Sangatta itu bukan kota buaya ya, tapi mirip juga seperti Balikpapan, cuma lebih mini. Dan untuk anak-anak sudah berapa kali ini tidur bangun teman-teman. Tidak, kadang main HP, kadang bermain gulat. Karena anak-anak saya semua tiga-tiganya cowok, dan ada yang tidur. Ya, ini teman-teman, kita sudah memasuki area ke tempat hotel yang akan kami hinap. Ini namanya hotel, teman. Nah, oke, kita akan mencari tempat parkirnya dulu ya. Nah, ini hotelnya ada di sebelah kanan saya, teman-teman ya. Ini cukup menarik ya. Ini mungkin sekelas bintang 2 atau 3, teman-teman. Bintang 2 lah hotel ini, teman-teman. Karena tidak dijumpai kolam renangnya. Ya, teman-teman, kami menginap di sini semalam ya. Kami berencana mengambil kelas yang family room ya, tetapi karena habis, akhirnya kami menginap yang di kamar di bawahnya family room, itu kelas executive room, seharga 800.000. Dari sini bisa kita lihat, teman-teman ya, hotel ini bersih, juga pemandangannya bagus ya, ada taman-tamannya, dan ada breakfastnya ya. Kita menginap di hotel ya, ke kamar 212. Mana mah? Pin ini pin. Lain. Sana ya? Oh. 212. Oh. Ini kamar eksekutif roomnya ya. Mandian ya nanti. Teman-teman, untuk kamarnya ya. Sini ada deposit box juga.
satu. Mana buat lampu-lampunya? Nah, Nah, kenapa tuh ada anunya nggak ada? Lah, ambal. nah ini permandinya ya. Oke, kita mandian dulu. Nah teman-teman, ini keesokan paginya hari Minggu. Kami akhirnya memutuskan berangkat jam 7 pagi teman-teman. Dan kami tidak sarapan di hotel ini, tapi mencari makanan yang ada di daerah sini ya. Pengen merasakan makanan yang ada di kota sini walaupun di pinggir jalan. Ya teman-teman, akhirnya kami putuskan bersama istri saya tidak ke Biduk-Biduk ya, karena waktu yang sempit ini dan perjalanan ke Biduk-Biduk itu juga cukup jauh ya, sekitar 300-an lagi dari kota Sangatta. Belum macetnya teman-teman, kalau di Google Map itu perkiraan 7 jam dan saya mungkin tidak sampai lebih dari 7 jam ya, karena saya menyetirnya tidak laju ya. Nah akhirnya kami menyusul keluarga kami yang sedang berliburan di Bontang ke Pulau Beras Basah. Dan mereka ke Pulau Beras Basah itu jam 9 dari hotel, dan dia sudah membeli paket melalui Instagram. Dan kami tidak melalui Instagram, tapi kami bukan harus ya langsung ke sana saja teman, mencari perahu yang sudah disediakan di sana saja. Mungkin harganya tidak semurah yang melewati Instagram ya teman-teman. Ini untuk kota Sangattanya ya, bisa kita lihat di sini banyak sekali warung-warung yang berada di pinggir jalan. Dan saya tadi malam sempat mencari bensin teman-teman di kota Sangatta ini, dan kebetulan pom bensinnya juga jarang di daerah sini ya. Dan antrinya pun lumayan lama teman-teman, lumayan lama untuk membeli bensin di sini. Saya juga agak heran ya, di Balikpapan tuh tidak sampai mengular ya tuh panjangnya antrian kendaraan untuk membeli bensin ya. Teman-teman, ini ada simpang 5-nya ya, mungkin menjadi ikon kota Sangatta. Dan kami melihat warung makan di pinggir jalan ini teman-teman, di dekat hotel. Apa ini, hotel apa namanya? Kami akhirnya akan mencoba makan di situ teman-teman. Kami mencari tempat parkir dulu ya untuk makan di situ. Kita memilih makanan rawon dan soto. Nah, untuk nasi kuningnya habis, jadi kita makan ini teman-teman. Nah kami juga cukup heran ya, makanan di sini kok harganya sekelas restoran ya. Apa memang menu yang kami pilih itu menu rawon, jadi harganya cukup mahal ya. Ini rawon ini sekitar 40.000 teman-teman, tapi rasanya yang kami rasakan cukup nikmat ya. Nah ini sotonya juga ada cekernya, juga enak banyak teman-teman ya. Ini ada wortel dan lain-lain, cukup nikmat, cukup recommended ya teman-teman. Tapi untuk harga memang sangat lebih mahal. Dan kami sempat membeli makanan-makanan kue basah yang berada di samping warung makan kami makan tadi ya teman-teman. Kami akan menuju ke daerah Bontang. Nah kita melewati jalan yang tadi ya, yang dari simpang 3 tadi menuju ke atas, dan kita balik ke arah simpang 3 tadi teman-teman. Dan tadi di jalan ini saya sempat khawatir ya, karena mobil saya itu bersuara muah. Saya kira tuh suara apa ya teman-teman, ternyata karena jalan ini banyak semenisasi dan bannya bunyi. Dan itu karena ada gesekan dari ban itu bunyi, dan saya tidak menyetel musik. Akhirnya saya setelah lewat jalan aspal itu jalannya bagus lagi teman-teman. Ya teman, untuk teman-teman yang pengen melihat pemandangan hutan yang alami, saya rekomendasikan untuk melewati jalan ini teman-teman, Bontang Sangatta. Wah, kita betul-betul dimanjakan pemandangan yang sangat indah ya. Kita dapat melihat pemandangan hutan dari ke atas, dan melihat laut. Ada spot yang sangat keren teman-teman, dari Bontang Samarinda tuh ada spot yang keren. Kita bisa melihat dari ketinggian hutan, di bawah itu ada laut. Saya tidak sempat mengabadikannya teman-temannya, karena saking kagumnya saya sampai
lupa untuk memvideokan fenomena panorama alam yang begitu indah. Nah, teman-teman, kita akan menuju ke Bontang. Ini sebetulnya sudah daerah Bontang, teman, tapi bukan menuju ke bukan daerah kotanya ya. Nah, kita menuju ke kota pusat keramaian Bontang. Kesan pertamanya memasuki Bontang ini, teman-teman, kesannya asri. Kesannya asri seperti Balikpapan ya. Kita sudah masuki wilayah Balikpapan, itu sudah terkesan asri. Begitupun juga Bontang, walaupun dengan lingkup mininya ya. Sudah dilihat banyak lagi pepohonan, taman kota, taman jalan ya. Itu membuat daya tarik dari Bontang ini. Jalannya juga cukup lebar-lebar, teman-teman ya. Nah, Bontang ini diperkuat dengan ada PT, ada perusahaan milik negara ya, PKT ya. Jadi di sini ada perumahan PKT yang dimana menjadi kekuatan ekonomi di Bontang ini, teman-teman. Kalau di Sangatta itu ada KPC ya, menjadi kekuatan ekonomi di Sangatta atau KPC-nya. Untuk di Bontang ini ada PKT. Dan untuk memasuki area perkantoran atau perumahan pekerja PKT, betul-betul hijau, teman-teman ya, betul-betul hijau suasana kotanya dan suasana perumahannya nih. Itu suasana perumahannya, teman-teman ya. Ini adalah jalan utama yang memasuki perumahan karyawan PKT, betul-betul hijau ya, betul-betul dirawat. Nah, rumput-rumputnya juga ditata rapi, dipotong-potong ya. Aduh, pokoknya jalan ini betul-betul menyenangkan, teman-teman ya. Kita akan menuju ke arah pelabuhan. Nah, arah pelabuhan yang dermaga ya, yang akan kita naiki untuk ke Pulau Beras Basah. Ya, teman-teman, untuk ke Pulau Beras Basah itu kami membayar 500.000 ya, itu untuk minimal orang dari 5 sampai 10 orang. Kita dengan harga 500.000. Dan keluarga saya sudah sampai di pulau duluan karena dia sudah nginep bermalam di Bontang ya. Jadi dia lebih cepat sampai, sedangkan saya nginepnya di Sangatta karena berubah haluan. Akhirnya kami pindah ke Bontang acaranya ya, karena banyak sekali acara ya pada hari Rabu nanti. Jadi saya tidak jadi ya untuk ke biduk-biduknya. Next ya, pokoknya saya akan mencoba deh buat jalur darat nih, karena saya suka sekali dan anak-anak juga suka ya. Mumpung anak-anak juga masih kecil-kecil ya, teman-teman. Jadi mereka cukup senang ya. Kalau sudah besar-besar lagi mungkin sudah desain mobilnya udah beda lagi ya. Oke, teman-teman, kita akan menuju ke arah dermaganya. Ya, teman-teman, kita sudah akan menuju ke Pulau Beras Basah. Perjalanan yang dilalui sekitar 1 jam ya, menggunakan perahu tradisional ini. Dan seperti tadi ada kejadian, kapal ini lambat sekali jalannya, teman-teman. Terasa sekali, pelan sekali ya. Akhirnya bapak supir tadi turun sebentar ya, menyelam dan mengambil sesuatu yang menyangkut di baling-baling kapal ini. Dan ternyata ada pakaian dalam wanita yang menyangkut di baling-baling itu, teman-teman. Lucu juga ya. Dan kami tidak merasa takut, teman-teman, di daerah sini ya, karena cukup ramai ya untuk perahu-perahu melewati daerah sini. Jadi seakan-akan kita ini bukan di laut yang dalam ya, seperti di sungai-sungai kecil. Itu ya, teman-teman, kita akan menuju ke Pulau Beras Basah yang sudah ditunggu keluarga saya yang sudah berada duluan, yang sudah sampai duluan di sana.
Balik kah? Balik. Oh, nggak usah.
papa Oke, yang untuk snorkeling ini kurang recommended teman-teman karena siang ya. Mungkin bagusnya agak sorean nih. Jadi airnya agak tinggi, jadi kita bisa di dermaga ini tidak terlalu terjun jauh ya untuk ke airnya ya. Dan kita dapat lihat terumbu-terumbu karang di sini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video sampai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Kita akan balik ke Balikpapan ya setelah dari sini, dan sengaja saya tidak memvideokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. itunya, awas tenggelam itunya. Apanya itu, napasnya itu nah. Ininya. Ayo cepat Alia, loncat cepat Alia. Enggak dalam kok. Pino nggak tenggelam Pino. Enggak juga. Mana bisa mama nggak pakai pelampung. Cepat Alia dulu sudah cepat. Cepat ya. Cepat, habis itu sudah selesai. Itunya ke atas ini ya, itu menghadap ke bawah itunya, selangnya. Ya, ke atasin, ke atas. Her, punyanya Alia tuh ke bawah Her, menghadap bawah itu. Oh ya bener aja ya, bener ya, bener. Sudah lihat ke bawah, selam. Ayo ke bawah, lihat bawah. Nah gitu, ya pintar. Berarti punya Arkan yang salah Her. Kayak apa ini? Aduh, aduh, aduh. Lihat bawah ya, lihat ke bawah. Enggak, matanya ke bawah.